Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak ibu? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar matematika. Pertama, kita akan mengenal apa itu garis bilangan. Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Seperti contoh, perhatikan garis bilangan berikut. Ada bilangan 0 yang berada di tengah garis bilangan. Kemudian, di sebelah kanan bilangan 0 terdapat bilangan bulat positif. Dan di sebelah kiri bilangan 0 terdapat bilangan bulat negatif. Sekarang kita coba menuliskan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Dimulai dari angka di sebelah kanan bilangan 0, yaitu 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pada contoh garis bilangan ini, kita hanya menuliskan bilangan bulat positif sampai dengan angka 9. Sekarang, bilangan bulat negatif. Dimulai dari angka di sebelah kiri bilangan 0, yaitu min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, dan min 9. Pada garis bilangan ini juga kita hanya menuliskan bilangan bulat negatif sampai dengan angka min 9. Tahukah kalian, bilangan bulat yang bernilai positif dinamakan bilangan asli. Kemudian, gabungan bilangan 0 dan bilangan asli dinamakan bilangan cacah. Contohnya, bilangan asli terdiri atas 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacah terdiri atas 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sekarang kita akan belajar tentang operasi hitung pada garis bilangan. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Cara mengerjakannya, langkah pertama. Udin berdiri di titik 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua. Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Sehingga gambarnya seperti ini. Dan langkah ketiga, Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Udin saat ini berdiri di atas titik 9. Dan pernyataan di atas dapat dituliskan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Tahukah kalian penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan mempunyai 4 sifat? Sifat yang pertama, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Sifat yang kedua, operasi pengurangan
berarti berbalik arah. Sifat yang ketiga, tanda positif berarti maju. Dan sifat yang keempat, tanda negatif berarti mundur. Selanjutnya, kita coba mengerjakan soal berikut ini. 9 ditambah dalam kurung negatif 6 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan 9 atau positif 9 artinya maju 9 langkah ke depan dari 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan minus 6 atau negatif 6 artinya mundur 6 langkah ke belakang dari 9. Jadi hasil 9 ditambah dalam kurung negatif 6 adalah 3. Soal berikutnya, dalam kurung minus 8 ditambah 4 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 8 atau negatif 8 artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari 0. Gambarnya seperti ini. Langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan 4 atau positif 4 artinya bilangan tersebut maju 4 langkah ke depan. Jadi hasil dari minus 8 ditambah 4 adalah minus 4. Soal berikutnya, dalam kurung minus 7 ditambah dalam kurung minus 3 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 7 atau negatif 7 artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan minus 3 atau negatif 3 artinya bilangan tersebut mundur 3 langkah ke belakang. 1, 2, 3. Jadi hasil dari dalam kurung minus 7 ditambah dalam kurung minus 3 adalah minus 10. Latihan selanjutnya, 4 dikurang dalam kurung minus 5 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan 4 atau positif 4 artinya maju 4 langkah ke depan dari 0. 1, 2, 3, 4. Langkah kedua, pengurangan artinya berbalik arah dari langkah 1. Langkah ketiga, minus 5 atau negatif 5 artinya mundur 5 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5.
Jadi hasil dari 4 dikurang dalam kurung minus 5 adalah 9. Latihan soal berikutnya. Dalam kurung minus 7 dikurang 3 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 7 atau negatif 7. Artinya, bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkah kedua, pengurangan. Artinya berbalik. Langkah ketiga, bilangan 3 atau positif 3. Artinya bilangan tersebut maju 3 langkah ke depan. 1, 2, 3. Jadi hasil dari dalam kurung minus 7 dikurang 3 adalah minus 10. Kita rangkum sebagai berikut. Untuk A dan B bilangan bulat. A ditambah dalam kurung minus B itu sama dengan A dikurang B. A dikurang dalam kurung minus B sama dengan A ditambah B. Minus A ditambah dalam kurung minus B sama dengan minus A dikurang B. Dan minus A dikurang dalam kurung minus B sama dengan minus A ditambah B. Baiklah anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.